Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan manajemen. Pada kesempatan kali ini, teman yang sebelum ini kita akan membahas tentang administration publik. Nah, pertama kita akan bahas tentang bagaimana sejarah dari public administration atau OPA. OPA tidak dapat dilepaskan dari Woodrow Wilson sebagai pelopor OPA. Namun demikian, tidak sedikit ilmuwan dan aktivisi yang tergolong kelompok OPA. Di antaranya adalah Dick Aldo, Frank Goodenough, Leonard Dewey, Mary Parker Collett, Willoughby, Henry Fayol, Patrick Wade Taylor, Ulrich and Ulrich, Bruce Springsteen, Herbert Simon, Victor Ostrom, Max Weber. Namun demikian, dua pakar yang dapat dilepaskan dari OPA adalah Nicholas Henry dan Frederickson. Karena kedua pakar ini menuliskan paradigma Andesbeck atau negara. Fokus kajian administrasi publik menurut OPA. Woodrow Wilson menyatakan bahwa administrasi publik bertujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan. Jadi fokus administrasi publik itu melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana di dalam pelaksanaannya dilakukan dengan netral, operasional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditentukan. Kata kuncinya dari OPA yang ada perbedaan yang jelas antara politik, policy dengan administrasi. Jadi kalau yang politik atau policy itu yang menentukan kebijakan, sedangkan yang administrasi itu adalah yang melaksanakan kebijakan. Tapi pada dasarnya, pada prakteknya di Indonesia saja ya, pada administrasi pun sebenarnya juga membuat kebijakan, walaupun kebijakan yang lebih teknis. Misalnya kalau di kita yang membuat kebijakan, membuat peraturan undang-undangan itu adalah DPR bersama-sama dengan Presiden, gitu kan? Nah, sedangkan peraturan yang di bawahnya itu ya bikin pada dasarnya oleh administrasi, ya oleh kementerian, oleh eselon Pak eselon 1, eselon 2, eselon 3. Perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaan organisasi publik diberikan kepada manajernya, agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang satu kuncinya itu ya, ada dua hal itu. Pertama, ada perbedaan jelas antara politik, policy dengan administrasi. Yang kedua, ada perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaan organisasi publik diberikan kepada manajer agar tugas-tugas dapat diselesaikan. Jadi ada tekanannya kepada pemimpinnya gitu. Sedangkan lokus dan fokus menurut kajian administrasi publik itu menurut Weber adalah unit analisisnya adalah biro. Sedangkan menurut Taylor itu unit analisis adalah kelompok produksi. Sedangkan Wilson unit analisisnya adalah instansi pemerintah. Jadi pada dasarnya Ulrich dan Ulrich unit analisis adalah kelompok kerja. Jadi pada dasarnya ini administrasi publik juga beberapa di antaranya itu ya tidak khusus kepada instansi pemerintah gitu ya. Ada yang analisis biro, analisis kelompok produksi gitu ya, dan ada kelompoknya. Mereka mengembangkan konsep. Nah ini terutama ada pengendalian, otoritas, kewenangan, dikotomi kebijakan administrasi, ada hierarki, ada struktur, ada rentang kendali, ada kesatuan perintah, ada pangkatan atas kemampuan dan sentralisasi, dan ada nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Jadi nilai yang dikembangkan oleh Weber itu adalah ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan lokus dan fokus kajian administrasi publik menurut Simon, Marx, Sayed itu putusan dan proses pembuatan putusan. Nah ini ya putusan dan putusan. Lalu konsepnya yang dikembangkan adalah positivisme,
logis, penelitian operasi, analisis sistem, sibernetika, dan logika. Sedangkan nilai yang dikembangkan oleh Simon itu adalah rasionalitas, efisiensi, ekonomis, dan probabilitas. Satu kelompok lain yang mengkaji fokusnya adalah Lindblom, yaitu kepada fokus yang kepada keputusan tambahan, di Thomson kepada sistem terbuka, Crosser pada perilaku organisasi, Glons pada perilaku individu dan organisasi, Rosser pada biro dan profesi, Gioni pada perilaku organisasi dalam kekuasaan, Blau ya, perilaku organisasi dalam kerangka pertukaran, Riggs pada organisasi kemuliaan, dan Peter Thomson perilaku organisasi, Sisnick perilaku organisasi dan dalam kerangka organismis. Konsep yang dikembangkan oleh mereka adalah empiris, positif, birokrasi, cermin kebudayaan, pola-pola birokrasi yang memutuskan perhatian pada kelangsungan kompetisi, kelangsungan pada politisi, pada teknologi, universitas, regularitas, dan kekuasaan. Sedangkan nilai integritas berangsur-angsur secara unsur pluralisme dan kritisme. Kelompok lain yang termasuk ke dalam lokus varian dari lokus dan fokus kajian dari OPA adalah yang ditemukan oleh McGregor, yaitu fokusnya adalah hubungan supervisor dengan pekerja, Cricket kinerja supervisor dan pekerja, ada Bines, pada Bines ada perubahan perilaku, dan Gris ada perubahan perilaku juga. Nah, konsep yang dikembangkan oleh mereka adalah hubungan antar pribadi dan antar kelompok, komunikasi, sanksi, manipulasi, perubahan latihan, pembagian tugas, kebenaran prosedur, dan konsensus. Nah, nilai yang dikembangkan oleh varian kelompok OPA itu adalah nilai kepuasan kerja, pengembangan pribadi, dan kemuliaan pribadi. Sedangkan yang kelima itu kelompok yang ditemukan oleh Ostrom yang fokusnya adalah destinasi struktur yang tumpang tindih. Ada Buchanan dan Block itu fokusnya itu kajiannya itu adalah sektor publik sebagai pasar. Lalu ada Olson, besarnya kelompok klien dan distribusi pelayanan publik. Ada Mitchell, ini berkaitan dengan distribusi. Ada Forlick, Helmer, dan yang pembina dan distribusi barang. Dan sekarang ada pembuatan kontrak kerja. Sedangkan konsep yang dikembangkan adalah anti birokrasi, penerapan logika ekonomi pada distribusi pelayanan publik, analisa tinggi, analisa analog pasar, kontrak, administrasi, dan strategi. Sedangkan nilai yang dikembangkannya adalah pilihan untuk warga negara, akses yang sama pada pelayanan, dan kompetisi. Nah, selanjutnya setelah kita membicarakan lokus dan fokus, maka selanjutnya kita akan bicarakan paradigma. Nah, ini paradigma yang bisa kita keluarkan yang menggambarkan bagaimana perkembangan OPA itu yang ditemukan oleh Nicholas Henry. Menurut Nicholas Henry ada paradigma pertama, yaitu politik administrasi, politik membuat kebijakan, administrasi kebijakan. Lalu paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi, jadi lebih menekankan kepada fokus administrasi publiknya, yaitu menurut itu prinsip administrasi atau penerapan perseparap secara tidak besar. Lalu ada paradigma ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik atau value free, value laden dalam administrasi publik. Nah, ini administrasi publik sebagai publik. Nah, apakah yang ditekankan pada apakah hasil penelitian kita itu adalah value free atau value laden atau ilmu pengembangan kita yang seperti value laden? Nah, itu dibahas. Lalu ada yang administrasi, paradigma yang keempat tentang administrasi publik sebagai ilmu administrasi, penerapan riset manajemen secara universal dengan dukungan disiplin lain, terutama psikologi. Nah, paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik. Nah, teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik dan kepentingan publik. Nah,
Setelah tahun 2000 ini, tahun 2000-an ini, Nicholas Henry menambahkan satu paradigma, yaitu paradigma yang keenam, namanya governance, terutama fokusnya pada partnership, kolaborasi, network dalam pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan menurut paradigma administrasi menurut John Frederickson adalah model birokrasi klasik yang fokusnya pada organisasi, pertama birokrasi gitu ya. Lalu model neo-birokrasi keputusan, lalu ada model institusi keputusan nasional, dan model hubungan kemanusiaan individual dan kelompok kerja. Model pilihan publik, hubungan organisasi dan klien dan institusi barang dan masyarakat umum itu dibicarakan juga. Lalu administrasi negara baru yang menekankan konsep keadilan sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.